Selamat datang kembali. Eh, pernah nggak sih ngerasa kayaknya kita udah lihat banyak hal, tapi kok ya tetap aja ada yang penting kelewat? Sering banget itu kejadian ya. Nah, hari ini kita mau bedah nih bab 5 dari buku Effortless. Judulnya Perhatikan atau Notice. Menarik. Notice. Kita mau coba gali. Apa sih bedanya sekedar ngeliat sama benar-benar mengamati? Dan gimana melatihnya biar hidup kita ya lebih ringan gitu. Siap ya kita lihat lebih dalam? Siap. Pertanyaan bagus itu buat mulai. Karena bedanya antara melihat sama mengamati ini kadang tipis ya, tapi dampaknya itu loh bisa besar banget. Iya kan? Kita semua kan melihat pakai mata, tapi mengamati itu melibatkan proses mental yang lebih dalam lagi. Contohnya yang sering disebut itu dari fiksi detektif ya. Saya jadi ingat Sherlock Holmes. Dia kan bisa nyimpulin macam-macam soal Dr. Watson cuma dari detil kecil aja. Betul, betul. Contoh klasik gitu. Di buku ini juga disorot kan penjelasan Holmes soal itu. Gimana tuh katanya? Si Holmes ini bilang ke Watson kurang lebih, Anda itu melihat. Tapi nggak mengamati. Presis. Anda melihat tapi Anda tidak mengamati. Contohnya ya itu soal tangga di Baker Street. Watson kan naik turun situ, wah ratusan kali lah mungkin. Udah nggak kehitung ya? Tapi pas ditanya berapa jumlah anak tangganya, dia nggak tahu. Waduh. Padahal tiap hari lewat situ ya. Nah, itu dia. Mengamati itu butuh kehadiran penuh. Fokus. Bukan cuma mata kebuka aja. Kita mesti aware sama detail yang biasanya ya lewat gitu aja. Jadi kuncinya bukan di mata tapi di gimana kita memproses informasinya ya, di mentalnya. Terus kenapa sih ngamatin ini kok rasanya susah banget kadang, Nah, itu dia. tapi orang di depan kita malah nggak terlalu diperhatiin. Analogi katarak mental itu emang kuat banget. Mirip lah sama katarak fisik yang ngehalangin cahaya masuk ke retina. Gangguan mental ini, pikiran yang lantur kemana-mana, khawatir, distraksi dari luar, itu kayak nutupin pandangan kita ke realitas yang sebenarnya. Jadi makin buram gitu ya. Iya, makin dibiarin, makin tebel kataraknya, ya makin buram pandangan kita. Makanya, kuncinya itu kita secara sadar membersihin lensa mental kita, biar bisa lihat lebih jernih. Ujung-ujungnya, tindakan kita juga jadi lebih pas dan gampang. Oke, jadi perlu usaha sadar buat membersihkan itu ya. Dan ternyata nih, kemampuan buat notice atau memperhatikan ini bukan bakat lahir gitu aja ya, bisa dilatih. Betul sekali. Ini bagian pentingnya. Ada contoh menarik dari dunia olahraga. Steph Curry, pemain basket NBA itu kan, dia mungkin secara fisik bukan yang paling gede atau paling atletis dibanding yang lain. Tapi latihannya itu loh, gimana tuh latihannya? Ada latihan yang juggling bola tenis sambil dribbling bola basket. Kebayang nggak tuh kompleksnya? Wah, iya juga ya. Itu pasti susah banget. Dan latihan kompleks itu bukan buat pamer skill aja ternyata, tujuannya itu buat ngebangun apa yang disebut efisiensi neurokognitif. Efisiensi neurokognitif, apa tuh artinya? Bayangin aja, otak kita jadi kayak prosesor super cepat gitu. Bisa nyaring gangguan, terus fokus ke data yang penting aja secara otomatis. Oh, oke. Jadi bisa misahin mana yang penting, mana yang enggak. Di lapangan yang mungkin nggak dilihat pemain lain. Kabar baiknya nih, riset nunjukin kemampuan perseptif kayak gini bisa dilatih. Sama siapa aja. Oh, jadi bukan cuma atlet ya? Kita juga bisa? Bisa. Dengan latihan yang sadar, kita semua bisa jadi lebih baik dalam nyaring noise atau gangguan dan fokus ke sinyal yang emang penting. Wah, keren juga ya. Berarti ini bukan soal bakat, tapi soal latihan atensi yang disengaja gitu ya. Nah, kalau tadi kan soal fokus internal, kayak Curry. Terus gimana kita menerapkan perhatian ini pas interaksi sama orang lain? Nah, ini nyambung lagi. Di sini katanya kekuatan kehadiran atau presence itu jadi penting banget. Tepat sekali. Kehadiran penuh itu dampaknya bisa dalam banget loh. Penulis buku ini Greg McKeown, dia ngutip pengalamannya Ronald Epstein waktu remaja. Oh iya, gimana ceritanya? Jadi Epstein ini ke dokter karena flu biasa aja. Pemeriksaannya juga singkat, tapi cara dokter itu hadir sepenuhnya, dia dengerin Epstein itu seolah-olah Epstein satu-satunya pasien di dunia saat itu ninggalin kesan yang dalam banget. Sampai segitunya ya? Iya, sampai ikut ngebentuk jalan hidup Epstein yang akhirnya jadi dokter juga. Kehadiran itu bikin orang ngerasa dilihat, didengar, dihargai. Ada semacam, ya bisa dibilang sihir lah ya, dalam kehadiran penuh yang sering kita lupain di tengah kesibukan. Gitu. Dalam banget sih ceritanya. Bikin orang merasa dilihat ya. Nah,
Terus gimana kalau kita posisinya mau bantu orang lain nih, biar mereka bisa lihat jalan mereka sendiri lebih jelas? Ternyata pendekatannya di bab ini agak mengejutkan ya, bukan ngasih nasihat. Nah, ini bagian yang menarik dan mungkin agak counterintuitif ya. Ada tradisi dari Quaker namanya Komite Kejernihan atau Clearness Committee. Komite kejernihan, gimana tuh praktiknya? Jadi, kalau ada orang lagi galau atau menghadapi dilema gitu, sekelompok orang yang dipercaya, elders, bakal ngumpul. Tapi bukan buat ngasih tahu dia harus ngapain, bukan buat ngasih solusi. Terus ngapain dong? Tugas mereka itu justru bantu orang ini bisa dengar suara batinnya sendiri. Caranya, ya dengan mendengarkan secara mendalam, banget-banget, dan cuma ngajuin pertanyaan klarifikasi yang jujur. Pertanyaan klarifikasi aja, nggak boleh ngasih opini atau saran gitu. Ini tanpa saran, tanpa ngejudge. Ini justru menciptakan ruang yang aman banget buat kejernihan itu muncul dari dalam diri orang itu sendiri. Wow, jadi kuncinya malah nahan diri buat nggak ngasih jawaban ya. Lebih ke fasilitasi penemuan diri lewat pertanyaan sama dengerin aktif. Ini kayaknya nyambungin semua ya, kemampuan buat memperhatikan atau notice, ini jadi fondasi buat mencapai effortless state itu. Tepat, kemampuan buat mengamati tanpa bias, hadir sepenuhnya buat orang lain, dan mendengarkan tanpa menghakimi, itu semua pilar buat masuk ke kondisi di mana kita tenang, fokus, dan bisa bertindak efektif pada hal-hal yang esensial. Oke, jadi kalau dirangkum dari bab 5 ini gimana? Latih otak kita buat fokus ke yang penting, abaikan gangguan atau noise, terus coba lepaskan penilaian biar bisa melihat situasi dan orang lain dengan lebih jernih. Sama satu lagi, bersihkan kekacauan di sekitar kita. Anehnya seringkali pikiran kita ikut jernih kalau lingkungan kita rapi dan tertata. Masuk akal juga ya. Jadi ngelihat dengan jernih itu bukan kekuatan super atau sihir, tapi keterampilan yang bisa kita asah bareng-bareng ya. Dimulai dari niat yang sederhana aja. Mau benar-benar hadir dan mengamati, bukan sekedar lewat sambil lalu. Iya, dan mungkin sebagai penutup nih, kita bisa bawa gagasan memperhatikan ini selangkah lebih dalam lagi. Gimana kalau kita latih kemampuan ini nggak cuma ke dunia luar, tapi juga ke sinyal-sinyal halus dari dalam diri kita sendiri? Maksudnya gimana tuh, sinyal dari dalam diri? Ya kayak bisikan intuisi, atau rasa lelah yang baru mulai muncul, atau emosi-emosi samar yang kadang kita abaikan. Apa ya yang bisa kita pelajari atau bahkan kita cegah kalau kita lebih awas sama pesan internal ini sebelum dia berkembang jadi masalah yang lebih besar? Wah, itu pertanyaan bagus banget buat direnungkan ya. Mungkin bisa jadi tantangan kecil nih buat Anda yang dengerin hari ini. Coba deh, dalam satu percakapan aja hari ini, benar-benar amati lawan bicara Anda. Nggak cuma dengar kata-katanya, tapi perhatiin juga ekspresinya, nada suaranya, jeda bicaranya. Lihat apa bedanya nanti. Ya, rasakan apa bedanya buat Anda. Oke deh, sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.